A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita jumpa hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di antara nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat sehat. Jadi pagi ini kita ingin bahas tentang landasan magnet rezeki yang dicetuskan atau digaungkan oleh Ustadz Nasrullah, yang mana dia membuat bagaimana konsep mencari rezeki itu sendiri dengan cara magnet rezeki kalau istilah dia. Nah, ini aku bahas ulang dengan menggunakan bahasa campuran, baik itu bahasa dusun maupun bahasa Indonesia. Tujuannya tidak lain tidak bukan biar apa yang aku sampaikan ini sesungguhnya adalah berguna untuk aku dewe, untuk simpanan aku dewe, dan kalaupun ada manfaat bagi yang mendengarkan, semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Baiklah, pagi ini judul ini landasan magnet rezeki. Kalau kita bahas tentang landasan magnet rezeki ini artinya kalau istilahnya pada berjalan pesawat, landasan itu adalah jalannya. Jadi landasannya nih, landasannya kuat, kokoh, atau cuman sementara. Nah, mudah-mudahan landasan yang dibuat oleh Ustadz Nasrullah, yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah ini adalah landasannya kuat. Mana kuat atau lemahnya kita kena selanjutnya bahasanya. Oke, sebelum kita masuk ke landasannya, kita harus ngerti dulu apa sih definisi atau arti dari magnet rezeki. Nah, konsep magnet rezeki ini menurut Ustadz Nasrullah, duduk diam rezeki datang. Nah, mana kita tidak nak banyak igerasan, duduk diam rezeki datang. Nah, lalu timbul pertanyaan tak jema lain, kalau itu malas Ustaz gitu, bermalas-malasan kian pas rezeki datang gitu Ustaz. Bukan, ternyata konsep yang dimaksud adalah dengan kita duduk diam kian rezeki datang, apalagi kalau kita berusaha, apalagi kalau kita begawi sebenahan, apalagi kalau kita begawi semaksimal mungkin, beraktivitas mencari rezeki semaksimal mungkin. Itu konsepnya. Sesungguhnya lah banyak yang melakukan gawian atau aktivitas atau seluruh kerja dalam mencari rezeki dengan landasan atau dengan mengikuti konsep magnet rezeki ini sendiri. Lah banyak je menghasilkannya testimoninya kalau bahasa kita. Jema lah berhasil, yang mana jema punya utang yang terselesaikan, punya penyakitnya sembuh, punya usaha yang nak bangkrut malah jadi berkembang. Nah itu lah banyak. Kinakan kalau nak nambah semangat kamu juga, kinakan di YouTube. Tapi sungguh banyak manfaatnya dari konsep magnet rezeki ini sendiri. Namun ditekankannya oleh Ustadz ini bahwa sesungguhnya landasannya atau konsep magnet rezeki ini sendiri adalah ilmu Allah. Nah, ini seru nih, ilmu Allah lah dikatakannya.
Bukan ilmu siapa-siapa, bukan ilmu manusia, tapi ilmu Allah. Kalau kita bicara tentang landasan, ada hal yang sangat menarik seperti yang disampaikan oleh Harun Yahya. Nah, ini Harun Yahya ini dulu aku setuju nih, tapi ternyata ada penyimpangan di dalamnya setelah ini. Bahwa dia mengatakan ada ketika kita bicara landasan maka kita akan berbicara teori dan hukum. Nah, ada beda teori sama hukum. Nah, ngapa aku terkenang ke Harun Yahya? Karena ini terkait dengan teori yang sering dia bahas, yaitu teori Charles Darwin. Dengan tegas dia mengatakan bahwa teori-teori Charles Darwin itu adalah teori yang menyesatkan, bahwa teori yang tidak benar. Apa dikatakan teori? Karena itu masih nak diuji coba. Nah, ngapa dia tidak sampai lari ke hukum? Harusnya sudah lama teori Charles Darwin itu larinya ke hukum. Charles Darwin harusnya kalau dia benar. Karena teori itu tidak teruji. Sampai dulu, dari dulu sampai sekarang belum teruji. Itulah bedanya teori, definisi teori sama hukum. Jadi akan selama-lamanya ilmu Charles Darwin itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka disebut teori, namun diajarkan, dipaksakan. Nah, apa yang tidak teori Charles Darwin mungkin agak nyimpang dikit, bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini terjadi dengan sendirinya. Nah, itulah sesatnya teorinya. Ngatakan monyet berubah, ujungnya jadi manusia. Intinya dari situ. Ya, harus kita pahami teori sama hukum. Jadi teori itu perlu diuji kebenarannya, sedangkan hukum adalah kebenarannya sudah bisa diterima orang banyak. Hukum Archimedes, hukum gravitasi bumi, itu hukum Newton, itu hukum. Tak katik yang baca bantahnya, karena memang itu adanya. Nah, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu tergabung dua ini, tergabung teori dan hukum. Yaitu teori ketika dia masih dalam tataran pembahasan dan dipraktekkan, dia akan menjadi hukum. Nah, itulah dalam Al-Quran itu juga. Sesungguhnya ketika kita berteori dengan landasan Al-Quran, maka kita sudah mengikuti hukumnya, hukum Allah, aturan-aturan Allah. Nah, seru ini. Paling dede dalam Mahana Rezeki ini ada 3 landasannya yang diambil dari Al-Quran. Di mana Ustaz Nasrullah ini mengatakan tentang landasan Mahana Rezeki ini, pertama dari Quran surat At-Tolak. Nah, aku bacakan. Lah tak jelas pula mata pun ni baca ni. Astagfirullahalazim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walai ya'isna minal mahidi min nisaikum in nirtabtum fa iddatuhunna salasatu ashurin wala ilam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Oi, salah. Itu surat keempat. yang tolak surat Quran, maaf itu pada kebacakan ayat keempat.
ayat keempat dari surat Tolak. Seharusnya ayat ketiga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadr. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi pemahamannya surat At-Talaq Quran surat 3 ini bahwa rezeki itu sudah akan Allah berikan dari arah yang tidak disangka-sangka oleh kita. Tiba-tiba. Dan dikatakan barang siapa kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ini penting. Kita harus yakinnya tentang ini. Bahwa kalau kita bertawakal, maka Allah akan cukupkan keperluan kita. Kita nak ngapa Allah cukupkan. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, yakinlah kalau kita bertawakal kepada Allah, keperluan kita akan Allah penuhi dan Allah cukupi. Jadi kuncinya adalah rezeki itu Allah akan berikan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan catatan pentingnya juga adalah kita harus bertawakal kepada Allah agar Allah mencukupkan keperluan kita. Sesungguhnya segala urusan yang ada di muka bumi ini sudah Allah tentukan. Sepaling-paling kecilnya. Nah, Allah yang menentukan perkara ini. Kemudian juga disampaikan di dalam surat An-Nur yang menjadi landasan teori, kemudian hukum dari landasan makna rezeki ini adalah Quran surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'alimu sholihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Nah, ini uji arti ayat ini. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku.
mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi dikatakan bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kita ini yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Nah, untuk kayak dulu ini, kalau orang kafir tapi dia mengerjakan kebaikan, tidak. Ini dikatakan orang-orang yang beriman. Jelas orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Apa janji Allah? Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Nah, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Jadi takut, jadi aman. Nah, kalau kita beriman dan mengerjakan kebajikan, lalu janjikan oleh Allah, kita akan diteguhkan pijakan kaki kita seperti orang-orang yang dulu. Sama seperti dalam Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Yang telah engkau beri nikmat. Nah, artinya kan yang dulu, yang sebelum kita. Sama seperti ini juga. Ketika kita beriman dan melakukan kebajikan, maka Allah menjanjikan dia akan menjadikan kita ini berkuasa di bumi sebagaimana orang-orang sebelum kita berkuasa. Dan Allah juga akan meneguhkan kita di dalam agama yang Allah ridhoi. Jadi kuncinya kita harus beriman dan melakukan kebajikan. Karena juga Allah akan menghadirkan rasa yang aman sentosa yang sebelumnya kita dalam keadaan ketakutan. Nah, rasa aman ini sungguh adalah anugerah yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, nikmat aman ini. Dan kita harus ditekankan lagi di akhir ayat ini bahwa mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jangan kita kalau sudah beriman dan kemudian kita niat melakukan kebajikan, kemudian dapatlah semua yang Allah janjikan berupa kekuasaan, kekuatan, kemudian diberikan Allah nikmat berupa keamanan, kemudian kita berlaku menyembah selain Allah, maka janji-janji Allah ini maka akan jauh dari kita. Kemudian landasan yang ketiga tentang mandat rezeki ini adalah Quran Surat Al-Anbiya di ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, telah dituliskan di Lauhul Mahfuz, lanjut di dalam Zabur. Atau Allah jelaskan di sini, dituliskan di dalam Zabur dulu, diterangkannya bahwa di dalam Zabur dituliskan, yang sebelum dituliskan di Lauhul Mahfuz, bahwa
bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Maka kita harus menjadi hamba yang soleh agar kita memperoleh warisan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu bumi ini. Nah, maka ketika kita memahami ketiga landasan ini, paling tidak ketiga landasan ini, maka kita akan yakin bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya, sampai kita berkata kepada diri kita, ya Allah, alangkah banyak rezeki yang Kau berikan kepada kami ini ya Allah, sampai kita akan merasakan seperti itu nantinya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, ada tak atau muncullah keyakinan-keyakinan kita dengan 3 ayat ini tadi mengenai rezeki? Apakah keyakinan kita itu cuma 50% atau malah di bawahnya? Atau cuma 75%? Atau kita benar-benar yakin totalitas 100% meyakini tentang landasan, tentang mana rezeki ini sendiri? Karena sesungguhnya akan dibahas nanti, dari landasan ini akan muncul, menurut Ustadz Nasrullah tadi dikatakannya bahwa ada paling tidak 101 jurus. Nah, berarti ada 101 cara untuk mencari rezeki tadi. Jadi keyakinan kita dari ulasan landasan teori ini dulu, maka kita harus yakin total. Maka kita harus benar-benar yakin bahwa rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka, yang diberikan Allah kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Karena kalau kita tidak yakin bahwa tidak dari Allah atau tidak memakai landasan ini, maka sia-sia ilmu ini. Maka mungkin kalau kata bahasa Ustadz Nasrullah itu, cocoknya kamu pakai ilmu yang lain. Mungkin itu saja yang aku sampaikan. Wabillahi kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.